Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHJM. Kali ini saya mengikuti launching Palembang 360. Yuk kita ikutin pelaksanaan launching Palembang 360.
itu punya very good destinasi pariwisata yang luar biasa, sehingga anak-anak generasi selanjutnya itu sekarang mau main negara ini dengan baik, tidak ada yang namanya dengan nilai jadi harus mengadaptasikan yang pertama kota Palembang di seluruh Indonesia, ya, normal ya, di pertama di seluruh Indonesia. Sementara di kementerian sedang dalam proses. Maksud dan tujuan dari program Palembang 360 yaitu yang pertama adalah upaya memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palembang dari dampak pandemi 2019. Yang kedua, upaya meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Palembang. Karena berdasarkan IKU dan IKD kita, di 2023 kita harus mencapai 2,1 juta wisatawan yang harus berkunjung ke Kota Palembang. Yang ketiga adalah mempromosikan secara digital destinasi wisata serta industri pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palembang. Yang keempat, memperkuat dan meningkatkan jaringan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palembang. Acara launching Palembang 360 ini dilaksanakan pada hari Rabu 20 Juli 2022 jam 14 sampai dengan selesai. Jadi dengan kegiatan Palembang 360 ini kita berharap ya, semua masyarakat Kota Palembang khususnya baik yang ada di Palembang, di Sumatera Selatan bisa melihat secara langsung kondisi destinasi wisata yang ada di Kota Palembang, baik itu kulinernya, kerianya, kerajinan dan budayanya yang ada di Kota Palembang. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Haryono beserta jajaran pemerintah Kota Palembang. Yang kami hormati Bapak Norman Saleh selaku founder Visual Anak Negeri. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat Forkompimda beserta jajarannya serta rekan-rekan media dan seluruh peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia sehat dan Indonesia maju penuh semangat. Izinkan saya juga menyampaikan pantun Bapak Ibu teman-teman di Palembang. Bunga rantai indah berkembang, tak kalah indah permata intan. Betapa rindu kuto Palembang, PMP dan pindah selalu dalam ingatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selalu menekankan kepada kita semua, khususnya kepada seluruh stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat beradaptasi, berinovasi, dan juga berkolaborasi. Sesuai dengan arahan Pak Menteri tersebut, saya melihat Kementerian Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Visual Anak Negeri telah menerapkan 3 prinsip ini, yaitu kolaborasi ini telah membawa Kota Palembang selangkah lebih maju daripada daerah-daerah lainnya, menjadi salah satu pionir daerah yang going extra miles melalui digitalisasi untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata. Kami berharap agar langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang ini juga menjadi contoh atau menjadi role model dan menjadi inspirasi bagi kota-kota dan daerah-daerah lainnya untuk bangkit dari keterpurukan, terutama dalam hal digitalisasi, agar dapat memulihkan kembali sektor parekraf yang dapat secara inklusif bermanfaat untuk masyarakat serta membangkitkan perekonomian lokal. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno selalu meyakini bahwa digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karenanya, kami sangat mengapresiasi adanya inisiatif Virtual Reality 360 Pariwisata Kota Palembang. Semoga upaya ini semakin banyak masyarakat dari seluruh Indonesia dapat menikmati keindahan kota Wong Kito Galo. Dan kami juga membuka kesempatan kolaborasi dalam bentuk pertukaran konten, cross promotion dan cross audience,
Sebagaimana kita ketahui bersama, Kementerian Pariwisata memiliki website promosi pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu Indonesia Travel, di mana di dalamnya terdapat 21 IP address dengan 11 bahasa internasional termasuk bahasa Indonesia. Jadi kita bisa bekerja sama, konten-konten yang ada yang dikelola oleh pemerintah Kota Palembang bisa juga masuk ke dalam website Indonesia Travel. Serta kita banggakan Bapak Darmandi Gopron dari Kementerian Pariwisata yang juga menyaksikan acara kita pada siang hari ini secara virtual. Kami hormati rekan-rekan koordinasi pimpinan daerah pada DIM yang mewakili Pak Kapolres Tabas. Juga kami hormati ada Kepala PSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Pak Gopron juga di sana. Situ ada Bernardinya. Kemudian ada juga dari Media Suara, Bapak masuk kami, Ibu, Bapak, Raja, terus lain yang kami hormati para pimpinan BND, BUMN yang hadir tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus Bapak Norman Saleh yang kita sayangi, kita banggakan, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah bersyukur pada siang yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim tentu dalam rangka launching Palembang 360. Tadi kami sangat senang sekali Pak Norman bangga terhadap Palembang sekaligus berwisata. Saya kira itu pariwisata ya. Harus bangga dan ya harus senang dengan wisata yang ada di kota kita tercinta. Ini yang modal dasar kita yang harus kita perkuat. Pak Norman, luar biasa hari ini kita akan launching Palembang 360 dan satu-satunya di Indonesia baru kota Palembang. Bukan di sinilah nggak ada yang tahu dengan 360, sebab bukan dengan sesuatu yang menurut kita pertama di Indonesia dan ini baik. Kalau kita belum tahu, mana kita nak masarkan ini. Setelah selesai acara ini, selesai juga. Jadi kami minta paling tidak yang ada di sini harus bisa dulu mengupload, harus bisa dulu membuka ini. Sering saya sampaikan, berlian kalau di dalam lumpur mana kelihatan, tetap berlian. Tapi kalau kita pasang di telinga, pasang di hidung, pasang di mana pun dia akan berkilau. Nah termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Norman untuk kita hari ini akan sia-sia kalau itu tidak kita promosikan sama-sama. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saja gitu ya, tapi melalui kacamata VR ini kita melihat secara keseluruhan isi daripada tempat atau destinasi yang mau kita kunjungi gitu ya. Ya, sering Pak Wali tengah melihat pasar apung di
16 miliar. Oh, warnanya. Wisata kuliner. Belum. Bapak benar-benar penasaran banget ya sampai dicoba semuanya. Dia memastikan terlebih dahulu apa yang mau dilihat masyarakatnya atau masyarakat Iya. Indonesia tentunya ya. Iya. Baik, cukup. Tapi nggak Boleh kita apa-apa. beri- Experience kacamata VR. Soalnya sulit berjalan kalau keluar itu nggak bisa. Nanti nunggu orang. Bayangkan kalau pada saat lagi teknologinya akan real time, ya, akan mengikuti apa dengan kondisi yang ada, akan nyambung. Inilah ilmu Tuhan yang mulai dikasihkan kepada ya kita semua. Ilmu Tuhan sudah mulai dikasihkan. Jadi luar biasa ini. Keliling-keliling. Tidak ada rahasia lagi di antara kita kalau masyarakat. Nanti kamera ini menyambung ke situ. Wah, boleh punya ini kan? Ya, punya ini. Tapi bagus nanti kita memperbaiki dengan CCTV yang ada sekarang ini bisa. Di deso, gimana? Baca lagi nggak macam-macam kalau ada sekecil untuk memendam untuk membangun kota. Ini mah Digantung sama anak-anak. papan yang patah di depan warung itu ini mah kantong plastik ceceran ini mah cepat. Oh ini kendaraan air atau sering disebut sebagai buka. Inovasi adalah salah satu kunci agar kita bisa menghadapi tantangan yang kita temui. Bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, inovasi adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan kondisi yang sangat tinggi. Serta sebagai salah satu upaya memahami kebutuhan wisatawan yang berubah seiring pesatnya perkembangan ekonomi. Sebagai salah satu mitra co-branding Wonderful Indonesia, visual negeri memiliki kemampuan utama dalam menyajikan kebutuhan wisatawan dalam bentuk virtual. Saya juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah Kota Palembang dan visual negeri dalam pengembangan virtual reality tour Palembang 360. Kolaborasi ini adalah wujud nyata kerjasama antara pemerintah dan industri ekonomi kreatif dalam memasarkan dan mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Palembang 360 dapat menjadi sarana yang menarik bagi wisatawan untuk lebih mengenal kota Palembang sebagai destinasi wisata. Palembang 360 juga dapat menjadi benchmark bagi destinasi wisata di Indonesia dalam melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Atas nama pemerintah pribadi kami mengucapkan kepada visual anak negeri dalam ini Pak Darman hadir bersama kita untuk launching Palembang 360. Semoga destinasi kota Palembang yang ada tergabung ada 20 destinasi itu akan menjadi luar biasa di kancah pariwisata. Dari semua kesempatan atau media ini bisa kita akses terkait dengan beberapa destinasi kota Palembang. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Putra Bangsa Asli Pak Umpan CS ini untuk mempromosikan kota Palembang. Oke. Ya, so far so good lah. Oke. Kalau untuk pemeliharaan website itu gimana? Pemeliharaan websitenya itu nanti kita bantu. Jadi ini website ini resmi punya Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kita nanti bantu untuk masalah maintenance. Maintenance. Kak, berapa tim yang kita turunkan kemarin, Kak?
Tim yang turun sebenarnya dari Jakarta kita 6 orang. Tapi di Palembang kita juga akhirnya bangun tim juga, karena asumsinya Palembang juga harus punya tim kreatif untuk next destinasi gitu kan. Jadi totalnya itu sekitar 10. Berbicara tentang pemberdayaan Bang, ini kan kita kan Dinas Pariwisata Palembang sini kan ada tim digital marketing. Itu ada Kak pembinaan dari kita biar bisa mengelola sendiri nantinya? Pasti ada. Kemarin juga kita sharing sama mereka kan, seperti apa itu digital, gimana cara strategi promosinya, gimana cara kita membuat konten. Karena konsep kita bicara digital kan ada 3 yang aspek yang kita bikin. Pertama platform, kedua konten yang akan dimasukin ke platform, ketiga adalah gimana kita mempromosikan yang 2 ini tadi, konten udah ada di platform. Kalau ini tidak, aspek ini tidak kita kita jalankan, ya ini mubazir. Seperti itu. Kayak sekarang contohnya, platform udah ada, charmingpalembang360.com sama Palembang 360 itu platformnya. Kontennya kan udah ada nih. Video 360, virtual tour udah ada. Nah, tinggal terakhir nih teman-teman dari Dispar itu gimana bisa mempromosikan. Cuman saya bilang juga yang paling penting itu bukan cuma tugas mereka sebenarnya mempromosikan, gimana sekarang memperdayakan masyarakat Palembang itu sadar wisata. Seperti itu. Seperti sadar wisata kan di Bali udah sadar, di Jogja. Jadi pemerintah yang repot jadi masyarakatnya. Jadi pariwisata Indonesia ini nggak bisa kita bebankan ke pemerintah saja. Masyarakatnya pun harus sadar wisata. Ya sadar wisata, bangga mempromosikan tempat-tempat itu aman, gitu kan, kebersihan dijaga, itu bagian dari sadar wisata kan. Nah kalau itu sudah terjadi, semua komponen yang ada di Kota Palembang ini berjalan, hasilnya juga pasti akan bagus. Karena kita lihat Jogja, Bali itu semuanya kan sadar wisata sudah masyarakat. Ini bukan masalah provinsi punya apa, kita punya apa, ya beda. Beda. Tinggal gimana masyarakatnya itu. Intinya sih di situ. Sungai Musi luar biasa. Promosi dengan menggunakan media digital. Jadi di dalam Palembang 360 ini, jadi audiens atau masyarakat itu kita undang untuk melihat destinasi-destinasi pariwisata seakan-akan mereka berada di lokasi destinasi. Jadi sekalian destinasinya, terus di situ juga ada guide kita. Guide-nya itu menceritakan storytelling-nya. Jadi misalnya contoh Ampera dibangun tahun berapa, di zaman siapa, terus sistem desainnya seperti apa dan sebagainya, termasuk yang lain-lain. Dengan adanya kegiatan itu kita harapkan wisatawan yang melihat ini kan bisa dilihat oleh siapa saja. Bisa domestik, nasional, internasional. Mereka jadi penasaran, akhirnya mereka akan datang melihat secara langsung destinasi yang ada di 360. Pak, ini kan tadi ada tawaran dari kementerian kombinasi ya, mereka lihat kita berkolaborasi. Kolaborasi itu seperti apa tanggapannya Pak? Kementerian minta kolaborasi dengan kita Pak? Kita berkolaborasi maksudnya dalam artian mungkin di kementerian kan sekarang lagi proses juga, mereka akan membuat virtual reality Indonesia. Jadi mungkin bagian dari 360 ini masuk di bagian virtual Indonesia tadi. Intinya kita yang minta support dari kementerian, terutama ya di dalam bukan hanya secara digital bisa dilihat destinasi, tetapi benar-benar secara faktual bisa dilihat secara langsung. Nah, inilah kita minta support pada pihak kementerian. Mungkin ada berupa bantuan-bantuan, mungkin baik itu berupa DID maupun dalam bantuan yang lain untuk masyarakat pariwisata di Kota Palembang. 20 destinasi ini bakal bertambah nggak nantinya Pak? Ya, jadi kita berupaya nanti kita akan berkolaborasi tadi, karena ini juga harus kita update. Mungkin ini tidak kita update, mungkin kondisi 2022 akan beda di kondisi 2024-2025 beda. Nah ini akan kita update, sambil update terus kita akan tambah destinasi. Bersiapnya kita untuk memperkenalkan dulu, kalau ini sukses kita lihat nanti terus kita lanjutkan. Jadi ini kita perkenalan dulu, intinya sesuai dengan pesan dari Pak Wali tadi, ya apalah artinya program ini kalau tidak disosialisasikan. Nah ini tugas dari Dinas Pariwisata, termasuk juga kita minta bantuan juga dari Kominfo, dari semua media untuk mensosialisasikan ini. Jadi sebetulnya ini mudah, jadi tidak perlu kita mengupload lagi, ini tinggal dibuka saja. Karena ini sudah tersedia di menu-menu yang ada di medsos. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.